Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya dynamic routing. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai static routing. Di sini static routing seperti yang kita tahu pada video sebelumnya, static routing itu artinya kita manual mengisikan konfigurasi pada tiap-tiap perangkat. Nah, sedangkan kita akan mempelajari yang namanya dynamic pada video kali ini, yang artinya itu adalah auto. Jadi semisal pada praktek kita kemarin, di sini kita setiap menambahkan satu router baru, kita perlu men-setting jalurnya, kemudian IP route-nya, dan lain-lain. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang dynamic ataupun auto. Jadi semisal kita menambahkan router baru di sini, kemudian kita cukup men-settingnya pada router yang baru ini. Kemudian jika kita menambahkan router baru lagi atau menghubungkannya dengan router yang ada di sini, maka otomatis router yang terhubung dengan router 4 yang baru saja kita tambahkan itu akan menyesuaikan dengan apa yang kita konfigurasikan pada router yang baru ini. Jadi otomatis informasinya akan terupdate. Jadi kita tidak perlu konfigurasi manual secara satu persatu. Seperti itu mengenai konsep dari dynamic routing nantinya. Kemudian kita akan lanjut menuju ke konfigurasinya. Oke teman-teman, setelah kita melakukan pengenalan tentang dynamic routing, kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi tentang dynamic routing. Tapi sebelum itu kita akan melakukan setup topologi terlebih dahulu. Kita akan menambahkan router di sini. Kita tambahkan dua buah router, kemudian dua buah PC. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Oke, jika sudah kita akan merapikan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pada router kemudian menyalakan untuk interface yang terhubung di sini karena masih mati semua. Enable. Oke, di sini untuk gig 00 sudah menyala. Namun untuk gig 01 di sini belum menyala karena kita belum menyalakan router 1 di sini. Oke, di sini setelah menyala semua, kemudian kita akan melakukan beberapa mengganti nama pada beberapa perangkat. Oke, kemudian kita akan memberikan IP address pada tiap perangkat di sini 192.168. Di sini akan menjadi 10.2/24. Kemudian di sini yaitu 192.168.20.2/24. Lalu kita tambahkan untuk gateway-nya 192.168.2.1
192.168.10.1. Dan kita akan tambahkan IP juga pada next hop di sini atau gig 01, yaitu 10.10.10.1/24. Di sini juga kita akan menambahkan 10.10.10.1/24. Oke. Setelah kita memberikan atau membagi IP di sini, kemudian kita akan bisa langsung masuk pada konfigurasi router. Interface G01. IP address 10.10.10.1.255.255.255. IP add 192.168.10.1.255. Oke, pada router 1 kita sudah selesai untuk konfigurasinya. Kemudian kita akan masuk pada router 2. Exit. Interface G00. Oke, benar. G00 IP address. Oke, di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi pada routernya. Kemudian kita akan lanjut pada konfigurasi IP pada perangkat PC. Gateway 192.168.10.1. Lanjut ke PC 2. 192.168.20.2. 192.168.20.1. Selesai. Oke, jadi di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi dari setup dua router. Namun di sini jika PC1 ingin berkomunikasi dengan PC2 masih belum bisa. Karena di sini kita akan coba cek untuk tabel rootnya terlebih dahulu. To show IP root. Oke, kita lihat pada bagian C di sini. Kita bisa lihat terlebih dahulu untuk PC1 itu source-nya adalah 10.2 dan destination-nya adalah 20.2 atau 20.0 di sini. Tapi pada router 1 di sini belum ada yang namanya 20.0. Di sini cuma ada yang namanya 10.10.10.0 dan kemudian ada 192.168.10.0. Belum ada yang namanya 192.168.20.0. Kemudian kita akan cek pada router 2 juga. To show IP root. Pada router 2 juga di sini tidak ada dari IP 10.0. Namun di sini cuma ada yang namanya 10.10.10.0. Dan tidak ada yang namanya 192.168.10.0 di sini. Jadi itulah alasan mengapa PC1 dan PC2 belum bisa berkomunikasi. Untuk bisa saling berkomunikasi, di sini kita perlu yang namanya melakukan routing terlebih dahulu.
sebenarnya ini bisa dilakukan seperti video sebelumnya yaitu static routing. Namun poinnya bukan itu karena kita akan melakukan konfigurasi dynamic routing. Kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya di sini, seperti yang kita tahu, untuk bisa saling berkomunikasi, kita harus yang namanya melakukan routing. Sebelum itu, kita akan tuliskan terlebih dahulu di sini. Untuk static routing yang pada video sebelumnya kita buat, itu adalah kita perlu yang namanya memasukkan IP route, kemudian destination, kemudian ada yang namanya next hop atau gateway, ataupun jalur yang kita lewati untuk mengirimkan paket tersebut. Seperti contohnya di sini, PC1 akan berkomunikasi dengan PC2. Pada static routing, kita perlu yang namanya mengisi pada router 1, itu adalah IP route 192, yaitu IP destination dari PC2 yaitu 192.168.20.0. Kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.0, dan kemudian adalah jalur atau lewat mana paket tersebut akan dikirimkan, atau di sini disebutnya adalah next hop, yaitu 10.10.10.2. 10.10.10.2. Begitu pula sebaliknya. Jika PC2 ingin mengirimkan paket ke PC1, maka router 2 di sini kita perlu yang namanya setting IP route 192.168.10.0, yaitu dari destination PC1. Kemudian kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Kita akan beri spasi. Kemudian next hop ataupun jalurnya yang digunakan adalah 10.10.10.1 di sini. Jadi seperti itu untuk static routing yang kita pelajari pada video sebelumnya. Kita akan beri tanda terlebih dahulu. Kemudian untuk dynamic routing, sebelumnya kita akan tulis di sini static routing. Di sini akan menjadi dynamic routing. Untuk dynamic routing di sini kita menggunakan yang namanya advertise connected network. Jadi apa sih itu advertise connected network? Jadi di sini kita akan copy salin. Oke. Jadi advertise connected network di sini misalkan PC1 akan mengirimkan paket ke PC2. Maka router 1 di sini akan melakukan yang namanya promosi sesuai namanya yaitu advertise. Itu adalah promosi dari koneksi network yang ada pada router 1 di sini. Kita akan misalkan saja, kita coba cek pada tabel root router 1. Oke, di sini sudah ada. Kita lihat pada bagian yang connected di sini atau C, yaitu ada 10.10.10.0/24 pada G01, kemudian ada C 192.168.10.0 pada G00. Kita akan tuliskan di sini C itu ada yang namanya 10.10.10.1, maaf 0,
24 pada gig 01. Kemudian di sini ada juga yang namanya C 192.168.10.0/24, yaitu pada bagian G00 di sini. Jadi ini untuk tabel root dari router 1. Kemudian kita akan cek pada router 2. Kita akan lihat pada bagian C ataupun konektor di sini. Jika kita melihat L di sini itu artinya adalah lokal. Di sini lokal, maka kita tidak akan melihat itu. Kita akan lihat pada router 2 di sini yaitu ada yang namanya 10.10.10.0/24 pada G00. Kemudian ada juga yang namanya C192.168.20.0 pada G01. Kemudian kita akan tuliskan di sini C10.10.10/24 pada G00. Kemudian ada yang pula yang namanya C 192.168.20.0/24 pada G01. Jadi ini untuk tabel root pada router 2. Jadi untuk advertise connected network di sini, misalkan PC1 ingin mengirimkan paket ke PC2, maka router 1 di sini akan melakukan promosi. Kita akan asumsikan bahwa router 1 di sini akan berbicara dengan router 2. Mereka akan bilang yaitu router 1, "Hey router 2, di sini saya punya IP root yaitu 10.10.0/24 dan juga ada IP root yaitu 192.168.10.0/24. Jika kamu ingin menuju ke IP yang ada di sini, kamu bisa lewat aku ya." Kemudian kemudian router 2 di sini akan melihat dari tabel root pada router 1. Dan kemudian akan melihat tabel router miliknya dan router 2 akan bilang di sini, "Oke router 1, di sini saya sudah punya untuk IP root 10.10.0/24, namun saya tidak punya untuk IP 192.168.10.0." Kemudian router 2 akan menambahkan yang namanya dynamic, yaitu 192.168.10/24 pada jalur yang terhubung di sini yaitu 10.10.10.1. Oke, jadi setelah router 2 melihat dari tabel root router 1, maka kemudian router 2 akan melihat pada tabel rootnya sendiri. Jika ada IP yang belum ada, maka dia akan menambahkan otomatis router yang belum ada tersebut. Dan kemudian begitu pula sebaliknya. Jika PC2 ingin terhubung dengan PC1 di sini, maka router 2 akan melakukan yang namanya advertise connected network ataupun melakukan promosi. Yaitu kita asumsikan yang sama, router 2 di sini akan mempromosikan IP root yang dia miliki. Hey router 1, di sini saya juga punya IP root yaitu 10.10.10.0 dan 192.168.20.0/24. Kemudian router 1 akan melihat dari tabel root yang dimiliki router 2. Kemudian router 1 akan melihat tabel root miliknya sendiri. "Oh iya, router 2, di sini saya memiliki IP root yang sama yaitu 10.10.10.0, namun saya tidak memiliki untuk IP 192.168.20.0/24 tersebut." Maka router 1 di sini akan menambahkan yang namanya dynamic, yaitu IP dari
192.168.20.0 ini 20 maaf 169.8.20.0/24, yaitu lewat jalur yang terhubung pada router 2 di sini, yaitu 10.10.10.2. Maka di sini untuk tabel rootnya akan menambahkan satu IP lagi dari router 2. Jadi seperti itu mengenai advertise connected network. Jadi kita tidak perlu seperti static routing di sini kita memasukkan IP root manual pada setiap kita konfigurasi pada router. Jadi seperti itu untuk dynamic routing. Kemudian kita akan lanjut saja untuk konfigurasi dynamic routing pada topologi dua router ini. Oke, setelah kita membahas tentang dynamic routing dan static routing, tentang konsep dan penjelasan lebih lanjut tadi, kemudian ketika kita akan melakukan yang namanya dynamic routing, kita perlu yang namanya memilih protokol yang akan kita gunakan nantinya. Untuk protokol pada dynamic routing itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah RIP. RIP di sini itu jarang digunakan atau bahkan sudah tidak digunakan sama sekali. Jadi kita akan tulis saja not use. Kemudian ada yang namanya EIGRP. EIGRP di sini adalah protokol khusus yang digunakan pada perangkat Cisco. Jadi semisal router Cisco dengan router Cisco, maka bisa menggunakan protokol EIGRP di sini. Cisco. Kemudian ada yang namanya OSPF. OSPF di sini itu adalah open standar, jadi bisa digunakan pada semua perangkat. Semisal perangkat Cisco dan satunya lagi perangkat dengan vendor lain itu bisa menggunakan OSPF ini. Kemudian yang terakhir ada yang namanya BGP. BGP ini sama seperti OSPF, itu adalah open standar, namun berbeda dari EIGRP dan OSPF. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjutnya pada video yang lain. Pada konfigurasi ataupun praktek kita kali ini, kita akan menggunakan yang namanya EIGRP, yaitu khusus Cisco. Kita akan langsung saja untuk masuk ke konfigurasi dari dynamic routing EIGRP. Kita masuk pada router 1. Kemudian kita tulis yang namanya router EIGRP. Kemudian di sini kita akan tanda tanya terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul angka 1 sampai 65.535 atau di sini itu disebutnya adalah autonomous system number. Untuk autonomous kita akan membahasnya pada seksi ataupun video BGP di sini. Jadi kita akan memilih yang namanya autonomous system number. Itu kalian bebas bisa pilih 1 sampai 65535 di sini. Namun kita akan menggunakan yang namanya angka 10 di sini. Untuk router EIGRP, angka ini harus sama ketika kita konfigurasi pada router yang lain. Misalkan pada router di sini saya akan menggunakan router EIGRP 10, kita enter. Maka router 2 juga harus menggunakan EIGRP number 10. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan lanjut. Kemudian yang akan kita lakukan di sini adalah advertise connected network, ataupun kita akan melakukan promosi dari network yang akan kita setting untuk routing nantinya. Kita tuliskan yaitu network. Dan kemudian untuk network di sini, network mana yang akan kita masukkan untuk routing. Di sini saya menggunakan router 1, jadi kita akan lihat yaitu network 10.10.10.0.
10.10.10.0. Kemudian di sini saya akan menggunakan yaitu 192.168.10.0 network, maaf, 192.168.68.10.0. Oke, di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi dari EIGRP pada router 1. Di sini kita cukup menambahkan yaitu yang namanya router EIGRP, kemudian kita masukkan autonomous system numbernya yaitu 10, kemudian kita lakukan yang namanya promosi ataupun advertise connected network, yaitu network pada router 1 yaitu adalah 10.10.10.0, kemudian network 192.168.10.0. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama pada router 2 di sini. Enable config router EIGRP 10, karena tadi pada router 1 10, jadi kita harus 10. Kemudian kita tuliskan yaitu network dari router 2 di sini. Itu sama 10.10.10.0. Maka di sini akan muncul yang namanya peringatan yaitu bahwa network 10.10.10.0 di sini memiliki tetangga ataupun sudah terhubung dengan 10.10.1. Kita akan coba mengeceknya yaitu dengan do show IP EIGRP neighbor. Nah, maka di sini untuk gig 00 ataupun interface 10.1 itu sudah menjadi tetangga ataupun sudah terhubung. Kemudian kita akan lanjut untuk network router 2 yang selanjutnya yaitu adalah 192.168.20.0. Network 192.168.20.0. Kemudian kita akan cek lagi pada to show IP EIGRP network, maka di sini masih utuh. Karena yang memiliki IP ini cuman pada router 2 jadi tidak network, bukan satu network. Karena di sini pada 10.10.10.1 itu adalah satu network dari router 1. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita setting dynamic routing di sini, kita akan coba cek juga pada router 1. Di sini kan juga terhubung pada network 10.10.10.2 yaitu interface dari gig 00 pada router 2. Kita akan cek do show IP EIGRP neighbor. Maka di sini juga sudah muncul untuk gig 01 yaitu 10.10.10.2. Jadi seperti itu untuk konfigurasi dari dynamic routing. Cukup mudah, itu kita hanya memasukkan seperti tadi yang saya sudah bilang yaitu router EIGRP, kemudian autonomous system number, kemudian kita lakukan yang namanya promosi dan sudah selesai. Kita akan coba cek atau lakukan ping pada PC di sini. PC 1 ke PC 2. Masih violet. Kita akan coba satu kali lagi dan sudah successful di sini. Jadi dynamic routing EIGRP yang kita lakukan sudah selesai. Di sini kita akan delete. Kemudian kita akan coba ping dengan menggunakan command prompt di sini. Ping 192.168.10.2. Maka sudah yang namanya reply dan sudah TTL. Jadi seperti itu untuk dynamic routing. Kemudian kita akan lanjut pada video konfigurasi dynamic routing pada 3 router dan juga pada VLAN. Kita akan lanjut pada videonya. Oke teman-teman semua, di sini kita akan melanjutkan untuk konfigurasi
yaitu konfigurasi dynamic routing dengan menggunakan topologi 3 router. Di sini kita akan melakukan setup dulu untuk 3 routernya. Di sini kita akan menghapus untuk bagian ini atau kita geser saja ke sebelah paling pojok sini. Oke. Kemudian kita akan tambahkan satu buah router lagi. Dan kemudian tambah satu PC. Lalu kita hubungkan. Oke, di sini kita sudah menghubungkannya. Kita akan mengganti nama terlebih dahulu agar kita mudah dalam konfigurasinya. Router 3. Oke. Lalu kita tambahkan IP untuk PC 3 dan router 3. Di sini kita akan memakai 192.168.30.2. Maaf, 30.2/24. Kemudian untuk IP gateway-nya yaitu 192.168.30.14. Dan untuk gig 00 di sini kita akan menggunakan yaitu 20.20.20.2/24. Dan di sini juga akan menggunakan 20.20.20.1/24. Oke, untuk topologi 3 router kali ini, kita hanya akan men-setting pada bagian router 2 dan router 3. Kita tidak perlu setting yang namanya router 1 di sini karena nanti akan dilakukan advertise connected network melalui router 2. Kita akan salin untuk tulisannya. Oke. Jadi di sini nanti router 3 akan melakukan advertise connected network ke router 2 dan router 2 juga akan melakukan advertise network ke router 1. Jadi kita tidak perlu yang namanya men-setting router 1 di sini. Cukup router 2 dan router 3 dan juga memasukkan konfigurasi IP pada router 3. Kemudian kita di sini akan menyiapkan dulu untuk IP dan menyalakan untuk perangkatnya di sini. Kita masuk pada router 2, enable on terminal interface G02 no shutdown. Di sini sudah up ya teman-teman. Oke, sudah up. Kemudian kita akan tambahkan IP terlebih dahulu, IP address 20.20.20.1 255.255.255.0. Kita sudah selesai pada router 2 di sini. Kemudian kita akan men-setting IP pada router 3. Enable, maaf. Oke, maaf karena tadi saya sedikit tipu di sini. Enable conft dan kemudian kita masuk pada interface range G01, maaf 00 sampai 01. Oke. No shutdown. Di sini sudah up, oke sudah up. Kemudian kita akan exit, masuk pada interface G00 di sini yaitu adalah IP 20.20.20.2. IP address 20.20.20.255.255.255.0. Kemudian kita exit interface G01 IP at 192.168.30
kemudian 1, kita enter, maaf, 255, 255, 2550. Oke, di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi IP dan memasukkan IP pada router 3. Setelah kita melakukan konfigurasi untuk memasukkan IP di sini, kemudian kita akan lanjut saja untuk konfigurasi dynamic routingnya, yaitu dengan cara router 2 akan melakukan advertise connected network di sini. Jadi nanti advertise networknya melalui router 3 dan ke router 2. Kemudian router 2 akan juga ke router 1. Kita akan langsung saja men-setting pada router 2 terlebih dahulu. Maaf, kalau tidak kita langsung ke router 3. Dan di sini kita tuliskan yaitu adalah router EIGRP. Kemudian kita tuliskan, karena tadi kita menggunakan, kita akan coba untuk tanda tanya terlebih dahulu di sini. Kemudian kita akan menggunakan yang namanya 10 sebagai autonomous system number, sama seperti router 1 dan router 2. Lalu di sini kita akan memasukkan yang namanya network. Network mana yang akan kita promosikan nantinya, yaitu 20.20.0 dan juga 192.168.30.0 yang akan kita promosikan. Kita tulis network 20.20.20. Lalu kita akan tuliskan juga network 192.168.30.0. Sebelum kita cek, kemudian kita akan lanjut pada router 2 terlebih dahulu untuk dynamic routingnya. Kita tuliskan yaitu router EIGRP 10, dan kita masukkan network yang akan kita masukkan di sini yaitu 20.20.20.0. Oke, maka di sini akan muncul peringatan sama seperti ketika kita konfigurasi pada topologi 2 router, yaitu router 2 sudah memiliki tetangga yaitu dengan IP 20.20.20.2. Kita akan bisa cek pada do show IP EIGRP neighbor. Nah, maka di sini pada router 2 yang sudah menjadi tetangga yaitu ada 2, yaitu 10.10.10.1 dan 20.20.2. Ketika kita mengecek pada router 3, di sini juga sudah bertetangga dengan 20.20.20.1. Kita akan cek lagi do show IP EIGRP neighbor. Maka pada router 3 di sini hanya memiliki satu IP saja, yaitu 20.20.1 sebagai tetangga ataupun neighbornya. Kemudian kita akan cek do show IP route. Oke. Maka di sini ketika kita menggunakan dynamic routing pada router 3, karena kita tadi belum memasukkan konfigurasi apa-apa, namun di sini sudah memiliki banyak IP, yaitu ada 192.168.10.0, 192.168.20.0, dan juga di sini untuk IP-IP yang lain. Padahal kita tidak memasukkan IP pada router 3 di sini. Kemudian kita akan cek juga pada router 2.
to show IP route. Maaf, tipe route. Nah, maka di sini untuk router 2 juga akan menambahkan yaitu pada 192.168.20.0 di sini. Kemudian kita akan juga coba cek pada router 1. Seharusnya kita belum setting apa-apa pada router 1 di sini pada topologi 3 router. Kita akan cek langsung do show IP route. Oke, maka di sini akan otomatis menambahkan IP yaitu 192.168.30.0 yang baru tadi kita tambahkan. Padahal kita belum config router 1 sama sekali. Dan di sini juga tulisannya menjadi D. D yaitu di sini artinya adalah EIGRP. Kenapa di sini tidak dituliskan E saja? Karena di sini sudah ada yang namanya E, yaitu adalah EGP. Itu adalah protokol yang sudah jarang digunakan dan sudah diubah menjadi EIGRP dan dituliskan sebagai D, bukan dynamic. Oke. Jadi seperti itu. Kita tidak perlu men-setting IP satu persatu. Semisal kita menggunakan static routing, pastinya kita setiap menambahkan satu router baru, kita perlu men-setting pada router yang lama untuk menambahkan router yang ada di sini. Ketika kita menggunakan dynamic routing, kita cukup men-setting dynamic routing pada router 2 dan router yang baru ditambahkan. Kemudian kita akan langsung saja untuk melakukan pengujian pada PC di sini. Kita akan masukkan IP terlebih dahulu 192.168.30.2. Kemudian IP-nya sudah 192.168.30.1 sebagai default gateway. Oke, kemudian kita akan cek pada PC yang lain juga apakah sudah memasukkan IP. Oke, sudah. Kemudian di sini kita akan langsung saja untuk mencoba pada pengiriman paket ARP terlebih dahulu, yaitu pada PC 2 ke PC 3. Awal-awal masih violet, kita akan coba sekali lagi dan sudah successful. Kita akan delete. Kemudian kita coba pada PC 1 ke PC 3. Di sini juga sudah successful. Jadi seperti itu untuk dynamic routing. Kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk konfigurasi dynamic routing EIGRP pada topologi VLAN. Yaitu nanti kita akan menambahkan satu buah perangkat switch dan perangkat PC yang baru. Lanjut ke videonya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan untuk konfigurasi yang selanjutnya yaitu dynamic routing pada menggunakan VLAN. Di sini kita perlu yang namanya setup topologi VLAN terlebih dahulu, yaitu menambahkan satu buah perangkat switch, kemudian kita akan tambahkan juga dua buah perangkat PC. Lalu kita akan hubungkan di sini. Setelah itu kita akan memberikan IP pada perangkat PC dan juga untuk default gateway-nya. Namun sebelum itu kita perlu yang namanya mengganti nama PC terlebih dahulu. Di sini sudah ada yang namanya PC 3, PC 4, kemudian di sini akan diganti menjadi PC 5. Kemudian kita tambahkan IP pada PC 5 yaitu sebagai VLAN 30 40 50. Di sini akan menjadi VLAN 50 192.168.50.2/24. Kemudian untuk PC 4 di sini kita akan menggunakan VLAN 40 yaitu dengan IP 192.168.40.2/24. Kemudian kita juga akan memberikan IP pada jalur yang akan digunakan nantinya pada router di sini yaitu gig 02 dengan IP 30.30.30.1/24.
Dan kemudian IP default gateway dari VLAN masing-masing di sini yaitu 192.168.40.1 di sini juga akan menjadi 192.168.50.1/24. Oke, jadi di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi, untuk membagi IP-IP yang ada pada perangkat. Kemudian kita bisa langsung saja untuk masuk pada konfigurasi. Yang pertama yaitu kita masuk pada switch. Kemudian kita akan mengubah menjadi interface yang terhubung pada PC menjadi mode akses dan juga pada memasukkan pada VLAN terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita buat adalah VLAN terlebih dahulu. Enable conf terminal. Kemudian kita buat VLAN 40, VLAN 50, exit. Masuk pada interface F02. F02 yaitu PC4 VLAN 40. SWMA atau switch port mode access. Switch port access VLAN 40. Kemudian kita exit, masuk pada interface F03 yaitu pada PC5 dengan VLAN 50. Switch port mode access, switch port access VLAN 50. Kemudian setelah kita memberikan mode akses pada perangkat yang terhubung pada PC di sini, kemudian juga kita perlu yang namanya konfigurasi pada interface F01 yaitu terhubung pada router dengan mode terang. Interface F01 switch port mode terang. Maka di sini jika kita cek pada to show VLAN brief, kita akan keluar dulu, exit, kemudian to show VLAN brief. Maka di sini sudah membuat yang namanya VLAN 40 dan VLAN 50 pada interface yang benar yaitu F02 dan F03. Kemudian di sini kita akan langsung saja untuk men-setting router yaitu pada bagian default gateway dan pada jalur yang akan digunakan nantinya yaitu G02. Pertama kita akan menyalakan terlebih dahulu untuk interface untuk G02. Konfigurasi terminal, interface kita menggunakannya G02, enter, kemudian no shutdown, dan kita akan langsung saja untuk masukkan IP yaitu 30.30.30.1 255.255.255.0. Oke, di sini kita sudah selesai. Kita cek apakah sudah menyala. Oke, di sini sudah menyala. Kita bisa melakukan yang namanya time forward yaitu dengan shortcut Alt D. Maka di sini sudah hijau, kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk konfigurasi router 3. Di sini kita akan yang namanya membuat default gateway. Caranya sama seperti kita saat melakukan konfigurasi VLAN pada static routing video kemarin, yaitu caranya masuk pada interface G02, kemudian kita beri titik dan VLAN yang akan kita tuju yaitu 40. Kemudian kita tuliskan encapsulation .1q dan 40. Kemudian kita masukkan IP address yaitu 192.168.40.1.255.255.255.0. Oke, untuk VLAN 40 sudah selesai untuk memberikan default gateway. Kemudian kita akan lanjut pada VLAN 50. Kita exit terlebih dahulu, masuk pada interface G02.50, kemudian encapsulasi .1q50.
Kemudian kita masukkan IP address 192.168.50.1.255.255.255.0. Kemudian kita bisa melakukan pengecekan yaitu dengan do show IP interface brief. Maaf, di sini ada sedikit typo. IP interface brief. Maka di sini sudah membuat yaitu yang namanya pada gig 02 plan 40 dan 50 sudah membuat IP default gateway-nya. Jadi seperti itu untuk setup topologi VLAN. Kita di sini sudah selesai. Jika kita ingin mengkonfigurasi atau maaf, jika kita di sini akan menghubungkan antara PC 4 dengan PC 5 itu sudah bisa, dan juga PC 5 dengan PC 3 di sini juga bisa. Namun jika kita ingin menghubungkan ke PC 2 ataupun PC 1 yang terhubung pada router 1 dan router 2 itu belum bisa karena kita belum melakukan yang namanya routing. Di sini nanti kita akan menggunakan Dynamic Routing IGRP, dan di sini kita akan coba cek terlebih dahulu untuk konfigurasi setupnya dengan menggunakan paket ARP. Namun sebelum itu kita akan coba cek pada PC apakah kita sudah menambahkan IP konfigurasi. Di sini kita belum menambahkan untuk IP konfigurasinya. Kita akan tambahkan terlebih dahulu pada VLAN 40 yaitu 192.168.40.2. IP default gateway-nya yaitu 192.168.40.1. Kemudian kita setting pada PC 5 192.168.50.2. 192.168.50.1. Oke, kita sudah selesai untuk konfigurasi IP pada PC. Kita bisa langsung saja untuk melakukan pengecekan dengan paket ARP. Di sini mengecek pada PC 4 ke PC 5. Masih gagal, kita akan coba sekali lagi. Sudah successful. Kemudian kita akan coba cek pada PC 5 ke PC 3. Masih violet. Kita akan coba sekali lagi. Dan sudah successful. Jadi sama seperti penjelasan yang tadi saya jelaskan. Kemudian kita akan lanjut saja untuk konfigurasi dynamic routing yang akan kita gunakan yaitu IGRP. Caranya kita cukup konfigurasi pada router 3 yaitu dengan menambahkan IP ataupun network 30.30.0 dan juga network dari plan masing-masing di sini yaitu 192.168.40.0 dan juga 192.168.50.0. Kita akan lanjut ke masuk pada router 3. Di sini kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan router IGRP. Kita di sini menggunakan yaitu number violation-nya adalah 10. Kita samakan seperti router-router 1 dan 2. Kemudian kita masukkan network yang akan kita lakukan promosi ataupun advertise. Yang pertama adalah 192.168.40.0. Kemudian VLAN 50 yaitu networknya adalah 192.168.50.0. Dan di sini untuk yang terhubung ataupun jalur yang terhubung pada switch 1 adalah gig 02 yaitu dengan IP 30.30 di sini, maka kita akan memasukkan network yaitu 30.30. Network 30.30.30.0, kita enter. Jadi di sini kita akan langsung saja untuk mengeceknya yaitu to show IP route. Oke, maka di sini kita sudah selesai yang namanya menambahkan IP 192.168. Oh maaf, bukan ini. Kita akan coba cari kita spasi. Oke,
di sini maka sudah ketemu. Yaitu pada bagian C atau yang connected itu sudah ada yang namanya IP 192.168.40.0 dan juga 192.168.50.0 sudah dalam connected. Setelah kita konfigurasi pada router 3, jika kita mengecek pada router 2 dan router 1, maka di sini juga sudah terdaftar untuk plan 40 dan 50. Seperti yang kita tahu tadi, di sini saya belum setting apapun untuk router 2 pada konfigurasi VLAN. Di sini kita akan cek pada router 2, enable konfigurasi terminal. Kita langsung to show IP route. Kita spasi, kemudian nah, di sini sudah ada yang namanya EIGRP ataupun di sini dengan huruf D, yaitu 192.168.40.0 dan juga 50.0. Maka dynamic routing di sini sudah berjalan ataupun sudah dalam advertise connected network. Di sini kita akan copy paste dan kita ke sini. Kemudian kita bisa langsung saja untuk melakukan ping di sini, yaitu kita coba pada PC 4. Kemudian kita lakukan ping pada command prompt ping 192.168 pada PC 2, yaitu yang router 2 di sini. IP-nya adalah 192.168.20.2. Oke, untuk awal di sini masih request timeout, namun setelah itu sudah menjadi reply ataupun sudah TTL. Kita akan coba cek ping pada router 1 ataupun PC 1, yaitu dengan IP 192.168.10.2. Oke. Di sini juga sama, yaitu masih request timeout, namun setelah itu sudah menjadi reply ataupun TTL. Jadi seperti itu untuk konfigurasi dynamic routing EIGRP, yaitu dengan konfigurasi 2 router, 3 router, dan juga pada VLAN. Mungkin itu saja materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan sampai jumpa.